Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Musaki dengan nomor NIM 2119309 dari kelas Filsafat Islam C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan, dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Ridho Riyadi MPD. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang filsafat Islam Ikhwan As-Sofa. Sebelumnya perkenalan kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Alfian Musaki dengan nomor NIM 2119309 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada saudari Linda Evangelista dengan nomor NIM 2119328. Yang terakhir yaitu saudara Ahmad Bakhtiar dengan nomor NIM 2119316. Lanjut ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Materi yang pertama yaitu sejarah dari Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa merupakan nama dari sebuah kelompok pemikir muslim yang bergerak secara rahasia, yang berasal dari sekte Syiah Islamiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Ikhwan As-Sofa adalah sebuah perkumpulan rahasia yang bergerak di dalam bidang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan namanya Ikhwan As-Sofa, yang berarti persaudaraan yang suci dan bersih. Asas utama perkumpulan ini adalah persaudaraan yang fokus, tulus dan ikhlas, kesetiakawanan yang suci, murni, serta saling menasehati antara sesama anggota dalam menuju ridho ilahi. Kelompok ini merupakan kegiatan bawah tanah yang mempertahankan semangat berfilsafat, khususnya dengan pemikiran rasional umumnya di kalangan pengikutnya. Kerahasiaan kelompok ini yang juga menamakan diri mereka dengan sebutan Khulan Al-Wafa, Ahlul Adil, dan Abnal Hamdu baru terungkap setelah berkuasanya dinasti Buwaiha yang berpaham Syiah di Baghdad pada tahun 983 Masehi. Ada kemungkinan kerahasiaannya ini dipengaruhi oleh paham taqiyah atau menyembunyikan keyakinan ajaran Syiah, karena basis kegiatannya berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berpaham Sunni yang tidak sejalan dengan ideologinya. Tokoh terkemuka sebagai pelopor kegiatan organisasi ini adalah Ahmad bin Abdullah, Abu Sulaiman Muhammad bin Nasr al-Busti yang terkenal dengan sebutan Al-Muqaddasi. Terus ada Zaid bin Rifa'ah dan Abu Hasan Ali bin Harun Az-Zanjani. Untuk memperluas gerakannya, organisasi ini mengirimkan orang-orangnya ke kota-kota tertentu untuk membentuk cabang-cabang dan mengajak siapa saja yang berminat pada keilmuan dan kebenaran. Timbulnya organisasi yang bergerak dalam bidang keilmuan dan juga bertendensi politik ini ada hubungannya dengan kondisi dunia Islam ketika itu. Sejak pembatalan teologi rasional Mu'tazilah sebagai mazhab negara oleh Al-Mutawakkil, maka kaum rasionalisme dicopot dari jabatan pemerintah, kemudian diusir dari Baghdad. Berikutnya, penguasa melarang mengajarkan ilmu kesusastraan dan filsafat. Kondisi yang tidak kondusif ini berlanjut hingga khalifah-khalifah sesudahnya. Hal ini menimbulkan suburnya cara berpikir tradisional dan meredupnya keberanian berpikir rasional umat. Pada sisi lain, berjangkit pola hidup mewah di kalangan pembesar negara. Dengan situasi seperti itu, masing-masing golongan berusaha mendekati khalifah untuk menanamkan pengaruhnya sehingga timbul persaingan tidak sehat yang menjurus pada timbulnya dekadensi moral.
Pusat kegiatan kelompok ini yaitu di Basrah, tetapi di Baghdad juga terdapat cabang dari kelompok rahasia ini atau kelompok Ikhwan As-Sofa. Selanjutnya yaitu ada tingkatan keanggotaan. Di dalam tingkatan keanggotaan dari Ikhwan As-Sofa sendiri, yang pertama itu ada Ikhwan Al-Abror Ar-Ruhama, yaitu para saudara yang baik dan dikasihi. Usia anggotanya rata-rata berkisar antara 15 sampai 30 tahun. Yang kedua ada Ikhwan Al-Akhyar wal Fudola, yakni para saudara yang terbaik dan utama. Kisaran usianya yaitu antara 30 sampai 40 tahun. Yang ketiga ada Ikhwan Al-Fudola Al-Kiram, atau para saudara yang utama dan mulia. Usia anggotanya berkisar antara 40 sampai 50 tahun. Yang terakhir ada Al-Kamal, yakni kalangan yang paling elit yang hatinya telah terbuka bagi setiap kebenaran. Usia antara 50 ke atas. Demikian tingkatan keanggotaan dari Ikhwan As-Sofa. Lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Linda Evangelista. Perkenalkan, nama saya Linda Evangelista, NIM 2119328. Saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu tentang karya-karya Ikhwan As-Syafa. Daftar isi Rasail Ikhwan As-Syafa. Buku ke-1, Matematika, yang meliputi aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Buku kedua, Logika, yang meliputi isagogi, demonstrasi, silogisme, dialektika, retorika, sofistik, dan poetik. Buku ketiga, Fisika, yang meliputi kosmologi fisik, mineralogi, botani, dan zoologi. Buku keempat, Fisika, yang meliputi zoologi, anatomi, embriologi, dan antropologi. Buku kelima, Psikologi, yang meliputi anatomi, psikologi, dan bahasa. Buku keenam, Psikologi, yang meliputi kosmologi, fisikologi, dan ekskatologi. Buku ketujuh, Agama, yang meliputi mazhab pemikiran, persaudaraan, dan iman. Buku ke-8, Agama, yang meliputi ilmu hukum dan syariat. Al-Majriti yang pertama membawa ajaran Ikhwan As-Syafa di daratan Spanyol. Ensiklopedi ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, 10 risalah psikologis rasional, membahas prinsip-prinsip intelektual, intelek itu sendiri, hal-hal kewuruhan, hakikat cinta erotik, hari kebangkitan, dan sebagainya. Yang kedua, 14 risalah cara mengenal Tuhan, akidah dan pandangan hidup Ikhwan As-Syafa, sifat hukum ilahi, kenabian, tindakan-tindakan makhluk halus, jin dan malaikat, rezim politik, dan terakhir hakikat teluh, azimat, dan aji-aji. Yang ketiga yaitu 14 risalah matematis, memuat bagian 1 pendahuluan, disusul dengan 2 geometri, 3 astronomi, 4 musik, 5 geografi, 6 profesi harmonik, 7 dan 8 tentang seni-seni teoritis dan praktis, dan 9 etika. Yang keempat, 17 risalah persoalan fisik material. Semua risalah tersebut berkaitan dengan karya-karya fisika Aristoteles. Sedikit tambahan, Ikhwan psikologi, epistemologi, dan linguistik yang tidak terdapat dalam korpus Aristotelian juga masuk dalam kelompok ini. Kenalkan, nama saya Ahmad Bahtiar, NIM 2119316. Ya, di sini saya akan
menjelaskan sedikit materi tentang pemikiran filsafat Ikhwan as-Sofa. Menurut anggota Ikhwan as-Sofa, filsafat memiliki 3 taraf, yaitu taraf pertengahan, mencintai pengetahuan, taraf pengetahuan, yakni mengetahui sejauh mana hakikat manusia dari segala yang ada, taraf akhir, yakni berbicara dan beramal dengan sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan. Menurut mereka, filsuf atau orang bijak adalah orang yang perbuatannya, aktivitas, dan akhlaknya kokoh. Pengetahuannya hakiki, tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan bahaya, dan tidak pula meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pemikiran filsafat Ikhwan as-Sofa ada 4. Yang pertama, itu filsafat alam. Seperti halnya Al-Farabi, Ikhwan as-Sofa juga menganut teori emanasi dalam proses penciptaan alam. Namun paham emanasi mereka berbeda dengan emanasi Al-Farabi. Dalam konsepsi Ikhwan as-Sofa, Tuhan memancarkan akal universal. Lalu dari jiwa universal terpancar materi pertama, bentuk-bentuk dan jiwa-jiwa. Kemudian materi pertama memunculkan tabiat-tabiat yang menyatu dengan jiwa-jiwa. Jiwa universal dengan bantuan akal universal menggerakkan materi pertama sehingga mengambil bentuk berdimensi panjang, lebar, dan tinggi yang ada pada gilirannya membentuk tubuh yang mutlak. Dengan tubuh yang mutlak tersusun alam falak atau langit dengan unsur yang 4, yaitu tanah, air, udara, api. Karena pengaruh gerakan langit yang berputar, keempat unsur tersebut mengalami percampuran sehingga tercipta mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Apa yang tercipta lebih dulu di alam langit ialah akal universal, dan apa yang terakhir muncul di bumi ialah manusia. Urutan kronologisnya yaitu yang pertama itu Tuhan, kemudian ada akal universal, dilanjut jiwa universal, dilanjut materi pertama dan bentuk, tabiat, tubuh mutlak, falak atau langit, lanjut unsur yang 4 dan yang dilahirkan dari 4 unsur atau tanpa jiwa, mulai dari benda-benda logam atau mineral, tumbuhan, binatang, dan terakhir manusia. Yang kedua, filsafat dan angka. Membaca selintas teks Rasail akan merumuskan bahwa betapa besar perhatian Ikhwan as-Sofa pada angka. Sebaliknya, orang mempelajari terlebih dahulu matematika dan bilangan sebelum mempelajari cabang-cabang pengetahuan lain yang lebih tinggi, seperti fisika, logika, ketuhanan. Ikhwan memegang keyakinan Pitagorean bahwa sifat dasar hal-hal yang diciptakan adalah sesuatu dalam sifat dasar bilangan, dan menyatakan inilah mazhab pemikiran Ikhwan kami. Menurut Ikhwan as-Sofa, seorang dapat belajar tentang keesaan Tuhan dengan mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan angka, dan mereka menyatakan Pitagoras percaya bahwa yang kedua menuntun yang pertama. Bilangan merupakan kendaraan bagi doktrin Ikhwan as-Sofa, teori dari Pitagoras, sifat-sifat bilangan, proporsi, progresi, dan lain-lain, dan hubungannya dengan kehidupan manusia dan dengan kondisi manusia setelah hidup di dunia ini. Sangat menarik bagi imajinasi Ikhwan. Ikhwan as-Sofa membagi bilangan menjadi 2 kelompok, faktor yakni 1, dan seri yakni mulai dari 2 sampai tak berhingga. 1 merupakan kesatuan mutlak, tidak bisa dibagi dan tidak dapat diperkecil dan tidak dapat diperbesar. Semua bilangan berasal dari 1. 2 terbentuk dengan cara mengulang 1 2 kali. Bilangan-bilangan lainnya dibentuk dengan menambahkan 1. Jadi karakter 1 merupakan faktor bagi setiap bilangan berikutnya. Kemudian ketiga, manusia dan jiwa. Seperti halnya Al-Kindi, Al-Razi, dan Al-Farabi, Ikhwan as-Sofa memandang manusia terdiri dari 2 unsur, jiwa yang bersifat imateri dan raga yang merupakan campuran dari tanah, air, udara, dan api.
Dalam salah satu risalah mereka disebutkan bahwa masuknya jiwa ke dalam tubuh merupakan hukuman bagi jiwa yang telah melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman itu, pengetahuan yang terbina dalam jiwa sontak terlupakan dan yang tersisa hanyalah pengetahuan potensial. Pada awalnya, jiwa tidak mengetahui apapun, ia ibarat secari kertas kosong yang belum tersentuh oleh coretan pena. Kemurnian jiwa menurut konsepsi Ikhwan As-Shafa dijustifikasi oleh firman Tuhan. Allah mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, tetapi memiliki kemampuan untuk menerima pengetahuan secara berangsur-angsur. Dengan pendidikan yang benar, jiwa manusia menjadi suci. Jiwa yang suci disebut Ikhwan As-Shafa sebagai malaikat dalam potensi. Sebaliknya, jiwa yang kotor diistilahkan sebagai setan dalam potensi. Kemudian pemikiran yang keempat, yaitu agama. Di bidang keyakinan, praktis Ikhwan As-Shafa membicarakan tentang agama dan hukum-hukum. Ikhwan As-Shafa tidak merasa puas terhadap agama-agama yang ada. Namun demikian, mereka menekankan pada setiap orang untuk memilih satu agama. Hukum atau aturan-aturan agama sebaiknya adalah tata tertib bermasyarakat, dan hidup dengan tata tertib ini sangat penting untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan komunitas. Ikhwan As-Shafa memformulisasikan suatu sikap yang pasti terhadap semua agama, sekte, dan mazhab-mazhab teologi yang ada. Islam dipandang oleh Ikhwan As-Shafa sebagai agama terbaik, agama yang paling baik dan yang paling sempurna dari segala agama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin semua nabi dan beliau adalah nabi terakhir. Pada diri beliau, Allah telah menyatukan unsur-unsur kepemimpinan dan kenabian. Jadi para pengikutnya dapat menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian pemaparan materi dari kelompok 9. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.